bahwa orang yang menghargai pengorbanan Kristus bukanlah orang-orang yang selalu tidak pernah lupa merayakan Paskah. Tapi orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus itu adalah dia menghargai kasih karunia-Nya dengan tidak hidup sembarangan. 1 Petrus 4 ayat yang pertama berkata, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Kita yang hari ini telah dipulihkan sama Tuhan, kita harus sadar bahwa kita diberikan kesempatan yang baru sama Tuhan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan memulai hidup yang baru. Harusnya kita adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus, menghargai kasih karunia-Nya, dan bukan mempermainkan kebaikannya. Kita harus mulai belajar berpikir bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Hidup ini bukan tentang apa yang kita mau. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bagaimana belajar menyangkal diri dan pikul salib? Yaitu dengan belajar meletakkan kepentingan Bapa di atas kepentingan kita. Menyangkal diri bukan apa yang kita mau, tapi apa yang jadi kehendak Bapa bagi kita. Pikul salib, banyak hal yang mungkin kebenaran dan kehendak Bapa dalam hidup kita bukan seperti yang kita mau, tapi itu merupakan salib yang harus kita pikul dalam hidup kita. Hidup ini bukan tentang terserah gue. Saya belajar keteladanan dari penyangkalan diri Kristus dalam Matius 26 ayat 39. Anda masih ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali sebelum dia disalibkan? Yesus sangat ketakutan, dan ketika dia berdoa 3 kali Yesus mengulang, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam hidup kita mungkin banyak pengharapan, keinginan, kerinduan, mimpi yang kita bawa dalam doa kita. Tetapi jangan lupa untuk mengakhiri setiap doa permohonan kita dengan kata-kata ini, "Biarlah bukan apa yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki." Belajar meletakkan kehendak Bapa adalah yang terbaik bagi kita. Mempercayai bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita minta belum tentu yang terbaik bagi kita. Saya dan Jojo belajar bahwa ketika kami ingin hidup dalam kehendak Tuhan, kami harus menyangkal daging kami, dan kami harus mulai mengambil keputusan untuk memikul salib, yaitu sebuah tanggung jawab untuk memulai sebuah pelayanan yang sama sekali tidak menguntungkan kami secara pribadi. Bahkan 14 tahun kami merintis Yayasan Tangan Pengharapan, kami sangat kelelahan, kami banyak menghabiskan waktu di luar rumah, meninggalkan keluarga. Bahkan setiap bulan kami harus menanggung beban karena harus menanggung biaya yang tidak sedikit untuk mendanai Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi kami menyerahkan semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Dia mau. Mari belajar menyangkal diri. Ketika kita belajar menyangkal diri, bukannya kita tidak mampu, tetapi kita tidak mau. Ketika orang berbuat jahat sama kita, bukannya kita tidak mampu membalas, tapi kita tidak mau membalas. Belajar menyangkal diri adalah belajar mengikuti kebenaran, bukan kata hati. Kita membalas orang yang jahat sama kita dengan kebaikan, karena kita tahu Roma 12 ayat 17 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Bukannya kita tidak bisa membalas orang yang jahat sama kita, tapi karena kita tidak mau, kita memilih untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Karena demikianlah firman Tuhan berkata, belajar menyangkal diri untuk hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Tapi kita harus belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Kita bukannya tidak bisa berbuat dosa, tapi kita tidak mau jatuh dalam dosa. Kita tidak mencuri, bukan karena kita tidak punya kesempatan, tetapi karena kita memilih untuk berintegritas dan hidup jujur dan bisa bertanggung jawab. Ono tek Tangan Pengharapannya paling susah bagi saya tuh mungkin bahasa. Anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.